Ethan, aku punya 2 anak laki-laki untukmu. Kau tidak mau mengakuinya, dan kau tidak mau menikahiku. Apa kau mau mendorongku dan anak-anak kita sampai mati? Cinta, jangan gegabah. Ethan bukan pengecut. Dia pasti akan bertanggung jawab untukmu dan anak-anak. Ethan, kau tidak bisa berpikir pakai otak kecilmu itu. Kau tidak bisa sembarangan saja. Cinta punya 2 anak untukmu. Kau harus bertanggung jawab atas mereka. Tanggung jawab apa? Aku bertemu dengannya pertama kali. 2 bulan lalu. Itu tidak mungkin. Anak-anak itu tidak mungkin anakku. Ethan, aku tidak percaya kau bajingan seperti ini. Kau mendua. Aku tidak akan terlalu mempermasalahkan itu untuk sekarang. Anak-anak itu tidak bersalah. Kau harus bertanggung jawab atas Cinta. Dion, aku bahkan tidak mengenalnya. Dan anak-anak itu pasti bukan anakku. Tolong percayalah padaku. Bapak Bayu, ini hasil tes DNA. Anak-anak itu milikmu. Ethan, laporan paternitas ini memastikan anak-anak itu milikmu. Ini bukti yang tak terbantahkan. Pergilah nikahi Cinta sekarang juga. Aku akan mengurus Dian untukmu. Sayangku. Sayangku. Ethan. Sayangku. Ethan. Ethan. Kenapa? Yang kulakukan hanyalah memberikan tempat duduk pada Cinta di bus. Dan sekarang aku adalah ayah dari anak-anaknya. Ethan, aku tidak percaya kau bajingan seperti ini. Ini hasil tes DNA. Anak-anak itu milikmu. Sayangku. Bukankah aku sudah mati? Kenapa aku ada di bus? Hack, bisakah Anda memberi saya tempat duduk Anda? Aku sebenarnya terlahir kembali ke saat aku pertama kali melihat Cinta di bus. Di kehidupan terakhirku, karena aku ada di bus dan memberikan kursi Cinta. Dia terument jikutiku. Tidak hanya dia mengikutiku ke kantorku, dia bilang ke semua orang bahwa bayi dalam kandungannya adalah milikku. Pacarku salah paham padaku. Semua orang mensmuku. Pada akhirnya, aku bahkan kehilangan nyawaku. Pak, perutku sakit sekali. Kasahanlah aku. Tolong berikan kursi Anda. Syukurlah, aku bisa menjalani hidupku lagi. Di kehidupan ini, aku sama sekali tidak boleh terlibat dengan Cinta lagi. Pak, berhentilah pura-pura tidur. Saat aku naik bus, kau jelas-jelas melihatku. Hei, anak muda, wanita hamil itu bicara pada. Kenapa kau pura-pura tidak mendengarnya? Tidak bisakah kau lihat wanita hamil itu? Sudah berdiri di sebelahmu sejak tadi? Apa kau tidak akan memberikan kursimu? Apa kau punya tata krama? Sudah berikan saja, sungguh tidak perhatian. Sudah berikan saja. Berikan saja kau. Ada begitu banyak kursi kosong di bus ini. Kenapa dia tidak mengambil salah satunya? Dia bersikeras mengambil kursiku. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Hack, sepatlah bangkit. Perutku terlalu sakit untuk berdiri. Maaf, aku sakit kepala dan tidak. Lagi pula. Ada begitu banyak kursi kosong. Cari saja satu dan duduklah. Anak muda, kenapa kau begitu agresif? Dia hamil, berjalan beberapa langkah saja melelahkannya. Apa salahnya memintamu memberikan kursimu? Kau punya tata krama dan sopan santun, maka berikan kursi. Aku tidak duduk di kursi prioritas. Kenapa aku harus memberikannya? Aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Jika kau tidak mau memberikan kursimu, maka tolong bantu aku ke kursi di belakang. Perbuatlah kebaikan dan bantu dia ke kursi di belakang. Itu seharusnya berhasil, kan? Kenapa dia khusus ingin aku membantunya? Apa dia pikir jika dia menyentuhku, dia akan... Nona, Anda baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Syukurlah aku tidak menyentuhnya. Tunggu, jika hanya menyentuhnya, bisa menciptakan koneksi, maka dia bisa saja menyentuh kulitku. Kenapa dia begitu bersikeras ingin kursiku? Mungkinkah ada yang salah dengan kursi ini? Hack, lihat keadaanku. Sangat sulit bagiku untuk berjalan ke belakang. Jika kau tidak mau memberikan kursimu, maka bisakah kau setidaknya membantuku ke kursi di belakang? Tidak. Anak muda, aku tidak punya masalah denganmu. Apa kau hanya berharap melihatku jatuh sebelum kau senang?
Aku benar-benar tidak percaya. Berpenampilan bagus tapi busuk di dalam. Tapi dia sampah masyarakat. Sampah. Jangan memeras emosiku. Aku di sini duluan. Aku akan memberikannya jika aku mau. Dan aku akan duduk sekarang. Jika Kobejitubek, Pergila Duduk, Dibelakan. Sialan, aku tidak tahan lagi. Apa kau akan pindah atau tidak? Tidak. Mungkin Sinta Dewi hanya ingin memanfaatkanku yang berdiri untuk duduk di kursi ini. Tidak. Aku tidak akan membiarkannya. Apa kau akan pindah atau tidak? Sialan, jika tidak, aku akan memaksamu bangun. Aku tidak akan bangun. Penkan. Kamu benar-benar menjijikkan. Aku sudah bilang aku tidak enak badan. Apa kamu masih mau duduk di sini? Kamu. Aku tetap duduk. Apa itu berarti? Aku sudah memutuskan hubunganku dengannya? Bab, bisakah Anda berikan tempat duduk Anda untuk saya? Tentu. Sayangku. Apa yang terjadi? Semuanya jelas. Berbeda dari kehidupan sebelumnya. Kenapa dia masih menatapku dengan aneh? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, Sinta turun di halte yang sama dengan dia, bahkan mengikutiku ke kantor, dan menyentuh barang-barang pribadiku. Mungkinkah itu berhubungan dengan ini? Ibu Nur. Ibu Nur, ini semua untukmu. Peu, apa kamu sudah mengundurkan diri? Peu, kenapa kamu panik? Apa kamu benar-benar akan mengundurkan diri? Ya, aku akan. Ibu Nur, pergi. Pergi. Bapak Amir, ada orang baru di kantor. Ethan, kemarilah sebentar. Meskipun aku tidak memberikan kursi Sinta, kenapa dia masih menemukanku? Apa sebenarnya yang terjadi? Ethan, kenapa kau gagap sekali? Apa kau benar-benar mengenal Sinta? Tidak. Aku tidak mengenalnya. Baiklah semuanya, tunda pekerjaan kalian. Aku ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ethan, di mana pun kau bersembunyi, aku akan menemukan. Aku sudah mendapatkan. Ethan, kenapa kau tidak melihatku? Bapak Amir. Aku ingin mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Bos baru saja berencana untuk mempromosikanmu menjadi wakil presiden. Apa kau yakin ingin mengundurkan diri? Hah? Apa yang kau bicarakan, nah? Kau sudah bekerja keras seperti badak di perusahaan ini dan kau akan dipromosikan menjadi wakil presiden. Kenapa kau mau mengundurkan diri? Aku yakin aku ingin mengundurkan diri. Baiklah, karena kau sudah memutuskan untuk pulang bersama Sinta dan hidup bahagia bersama, aku tidak akan menghentikanmu. Sinta, bawa suamimu bersamamu. Sayangku. Sayangku. Ini. Kau adalah suamiku. Kenapa? Bagaimana dia bisa menemukanku? Kenapa dia memanggilku suaminya? Aku bahkan tidak mengenalnya. Sialan. Sayangku, saat kau turun dari bus tadi, kau sangat terburu-buru, sampai kau meninggalkanku. Aku harus jalan satu halte, hanya untuk menemukanmu. Aku sama sekali tidak mengenal. Bayu punya pacar, dia juga pewaris keluarga Hayes. Mereka hampir pertunangan. Bagaimana mungkin Bayu berselingkuh sekarang? Aku rasa itu juga tidak mungkin. Wanita Sinta ini terlihat setidaknya 20 tahun lebih tua dari Bayu, kan? Aku paham, ketika pria mabuk, mereka cenderung melakukan hal bodoh. Katakan saja yang sebenarnya pada semua orang. Apakah kau minum terlalu banyak, membuat kesalahan, dan menghamili Sinta? Vicky, apa-apaan yang kau bicarakan? Sayangku. Bayi kita hampir lahir. Aku mengandung anak kembar. Apakah kau benar-benar akan meninggalkan kami bertiga? Sinta Dewi, berhentilah memfitnahku. Bayu, kau terus bilang, kau tidak mengenalnya. Jadi bagaimana kau tahu nama aslinya? Aku. Bayu,
kau bajingan sekali. Istrimu hamil, dan kau meninggalkannya di bus. Sekarang kau pura-pura tidak mengenalnya? Kau menghamili Sinta, dan sekarang kau tidak mau bertanggung jawab? Pei Chengkan, jadi kau mengundurkan diri, karena kau tidak mau bertanggung jawab atas Sinta? Kau mencoba kabur? Bayu, kau bukan pria sejati. Ini benar-benar keterlaluan. Bermuka dua, apakah Dian tahu tentang ini? Pei, laporan tes paternitas ini mengkonfirmasi anak-anak itu milikmu. Bukti-buktinya tak terbantahkan. Nikahi Sinta dan resmikan segera. Aku akan mengurus Dian untukmu. Vicky selalu iri, karena aku punya pacar secantik dan sekaya Dian. Dia sangat ingin melabeliku. Pasti dia ingin membuat jurang antara Dian dan aku. Vicky. Codan Sinta de Wiberse-Concol. Perutku sakit sekali. Sinta akan melahirkan. Panggil ambulans, cepat. Tolong, bantu. Aku tidak membiarkan Sinta De menyentuh kursiku. Dia juga tidak melakukan kontak dengan barang-barang pribadiku. Tidak mungkin anak-anak ini milikku. Siapa keluarga Sinta Dewi? Kemari tanda tangani formulir persetujuan operasi. Dokter, dia suami Sinta. Vicky, apa-apaan yang kau bicarakan? Aku bukan suaminya. Aku tidak akan menandatanganinya. Ibunya mengalami pendarahan. Cepat, atau akan terlambat. Bayu, ini nyawa mereka bertiga yang dipertaruhkan. Apa kau seorang pria sejati? Tidak bisakah kau mengambil tanggung jawab? Aku. Tidak. Aku tidak akan menandatanganinya. Bagaimana jika dia menggunakan ini untuk menjebakku? Jika kau begitu penyayang. Kalo Bejitu Koyang, Tanda Tangani. Bayu, kau. Oh, tolong berhenti berdebat. Siapa yang akan menandatangani? Aku akan. Dian. Kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bayu, kau bajingan. Dian, kenapa kau memukulku? Bayu, aku sangat mempercayai dan kau mengkhianatiku. Dan sekarang anak mereka akan lahir dan kau menyangkalnya? Apa kau seorang pria sejati? Dian, aku tidak berselingkuh. Aku bahkan tidak mengenalnya. Dan anak-anak itu bukan milikku. Lalu apa ini? Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini foto-foto dirimu dan Sinta? Kau masih keras kepala dan menyangkalnya? Foto-foto ini palsu. Sudah diedit. Dian. Perkaya la padaku. Foto-foto ini dikirim kepadaku oleh orang misterius seminggu lalu. Kukira itu hanya lelucon, tapi aku tidak menyangka itu nyata. Seminggu lalu? Tidak. Dian. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku tidak pernah mengkhianati. Semua yang dikatakan Sinta adalah omong kosong. Lagi pula, sebelum ini, aku bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin kita punya foto bersama, dan anak-anak itu juga bukan milikku. Dian, jika aku berbohong, semoga aku tersambar petir. Kau harus percaya padaku. Lepaskan. Kau tidak bisa menyerang wanita. Bagaimana dia bisa bercanda tentang reputasinya sendiri? Anakmu akan segera lahir. Kau harus bertanggung jawab atas Sinta. Bayu, jangan berani beraninya kau. Bermuka dua. Jika kau benar-benar peduli pada dia, kau tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianatinya. Aku. Sekarang anak akan segera lahir. Berhak apa kau menempel pada dia? Bayu, kita selesai. Sekarang. Vicky adalah pacarku. Dian. Ko. Dia melahirkan. Ini anak kembar laki-laki. Ya Tuhan, mata dan alis bayi itu persis seperti bayi. Mereka benar-benar mirip. Peu. Apa lagi yang perlu kau jelaskan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Anak-anak ini bukan milikku. Dian. Tolong percaya padaku. Aku terkejut. Dia bahkan tidak mengakui putra kembarnya. Kutipan bajingan. Anak-anak itu bukan milikku. Aku hanya pendonor sperma. Sudah kubilang, anak-anak ini bukan milikku. Ibunya akan segera keluar. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk memberimu 2 putra. Dan kau begitu kejam. Apakah kau ingin aku Membongkarmu secara online? Apa hanya menyangkalnya sudah cukup? Kau bilang mereka bukan anakmu. Jadi apakah kau cukup berani untuk tes paternitas? Tepat sekali. Lakukan tes paternitas. Lakukan sekarang. Kita minta dokter tes dipercepat. Kau tunggu di sini. Jangan berani kabur. Aku akan ikut denganmu. Kau tidak boleh pergi. Tidak ada seorang pun di sini yang boleh pergi.
Bayu tidak terlihat, seperti sedang berbohong. Dia sangat yakin. Mungkinkah aku salah paham padanya? Dalam kehidupan ini, aku telah menghindari setiap skenario yang mungkin. Anak-anak ini tidak mungkin milikku. Sayangku, sudahkah kau lihat putra-putramu? Anak-anak ini bukan milikku. Hasil tes akan segera keluar. Dan aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Peu, apapun yang kau lakukan, tidak akan mengubah hasilnya. Peu, aku hanya membiarkan amarahku menguasai diri. Aku percaya pada... Hasil tes paternitas sudah di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Lihat. Sudah kubilang, bayinya dan dia, mereka sangat mirip. Pasti ini putra Ethan. Tidak. Peu, tidak ada yang bisa mengubah hasil akhir. Anak-anak itu milikmu. Peu, kau sudah sangat mengecewakanku. Aku. Apa yang terjadi di dunia ini, semuanya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Kenapa anak-anak ini masih milikku? Dari mana hubunganku dengan Sinta terbentuk? Bukan hanya karena kedekatan, apa yang kulewatkan? Sialan, katakan sesuatu. Hasil tes paternitas sudah keluar. Apakah kau akan menyangkal putramu sendiri? Anak-anak ini bukan milikku. Pasti ada yang salah. Kau yang meminta tes ini, kau sangat percaya diri barusan. Tapi sekarang hasilnya keluar, dan kau menyangkalnya, kau mempermainkan kami. Apapun itu, aku tidak menerima laporan itu. Sayangku, kau tidak percaya pada, tapi bukankah kau percaya Sains? Laporan tes paternitas dengan jelas menyatakan, bayinya adalah milikmu. Aku memberi 2 putra berharga, jadi pulanglah bersamaku, dan mari kita menjadi keluarga, oke? Jangan sentuh aku. Sayangku, mengingat aku telah melahirkan 2 anak yang berharga untukmu, tidakkah kau bisa lebih lembut padaku? Bayu, Sinta baru saja melahirkan. Jika kau memperlakukannya begitu, bagaimana tubuhnya bisa bertahan? Tepat sekali, Sinta mempertaruhkan segalanya untuk memiliki anak-anakmu. Dia hampir mati. Kau pengecut sekali, tidak takut menerima balasan yang setimpal? Peu, kau gila. Dangaria. Sejak aku masuk perusahaan, Victor sudah memancing keributan. Dia hanya ingin menyeret namaku ke dalam lumpur. Peu. Ini yang namanya punya selera wanita yang lebih tua. Kau sudah punya buah, sentimo, dan sekarang kau menyangkalnya, dan kau bahkan memukul wanita yang baru saja melahirkan. Saya papan, yang punya nurani tidak akan tinggal diam hari ini. Peu. Jika kau tidak memberi penjelasan pada Sinta, kau tidak akan pergi hari ini. Peu, dulu aku menjara kau, pria yang bisa diandalkan. Apa yang terjadi padamu? Kau tidak perlu mengundurkan diri. Aku memecatmu atas nama perusahaan. Jika kau masih ingin mencari nafkah di kota rimba sungai, kau lebih baik bertanggung jawab pada Sinta. Bab, terima kasih. Jika dia tidak bertanggung jawab pada, bagaimana aku akan membesarkan 2 anak ini? Peu. Mari kita putus. Aku salah menilaimu selama ini. Dian. Aku, Dian. Mau kemana kau? Istri dan anak-anakmu ada di sini. Mau kemana kau? Peu. Sebaiknya kau tinggal saja di sini bersama istrimu dan kedua putramu. Untuk Dian, aku akan mengurusnya untukmu. Ini belum berakhir. Sayangku, mau kemana kau? Aku lapar. Aku ingin makan pasta. Maukah kau membelikannya untukku? Oh Dan, ambil beberapa kaleng susu formula. Untuk bayinya juga. Sinta. Aku sudah mengundurkan. Aku tidak punya pekerjaan.
dan tidak ada uang untuk menafkahimu dan anak. Coingin Menapan ide pas d'accu. Bucan? Baiklah. Mari kita mati kelaparan bersama. Akhiri semuanya. Sinta hanya ingin Ban Seret. untuk membesarkan putranya. Aku tidak punya tabungan, tidak punya pekerjaan. Aku tidak mampu membesarkan mereka. Mereka tidak akan bertahan lama. Mereka akan pergi. Thank you. Aku tidak punya anakmu demi uang. Ini karena aku terlalu mencintai. Jangan mendekati, jangan panggil aku sayang. Bayu. Jika kau membuat keputusan sekarang dan bertanggung jawab atas Sinta, aku akan mengembalikanmu surat pengunduran dirimu. Bapak Amir. Aku didiagnosis menderita penyakit mental yang parah. Saat aku mengamuk, aku akan menggigit dan membunuh siapapun termasuk kau. Apa kau yakin masih ingin mempekerjakanku kembali? Bagaimana ini bisa terjadi? Walaupun kau tidak mau bertanggung jawab atas diriku dan anak ini, kau tidak bisa senaknya mengklaim kau sakit jiwa. Itu akan menghancurkan hidupmu. Aku lebih baik menghabiskan sisa hidup di rumah sakit jiwa daripada terlibat denganmu. Bayu. Aku tidak bisa menanganinya lagi. Kau urus sendiri saja. Tidakkah kau sangat ingin tahu kenapa aku secara misterius hamil anakmu? Kalau begitu posting di media sosial sekarang juga dan umumkan kepada dunia bahwa aku telah melahirkan 2 anak untukmu dan aku akan memberitahu. Ko benar-benar gila. Terimalah takdirmu saja. Anak-anak itu milikmu dan pacarmu tidak menginginkanmu lagi. Di kehidupan ini, noda ini tidak akan pernah hilang darimu. Kau pulanglah dan jadilah keluarga denganku. Aku juga seorang wanita. Dan aku akan merawatmu dengan baik, jika kau mau. Setelah tubuh ini pulih dari melahirkan, aku akan menaklukkanmu. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Mari kita lihat kemana kau akan lari nanti. Mereka. Apa yang kau lakukan? Petugas, tolong. Petugas Adi, dia tidak mengakui istri dan anaknya sendiri. Dia bahkan belum membayar operasinya. Bajingan ini, cepat tangkap dia. Nyonya. Seyat est la diperlacu quanti d'acadil. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Kenapa aku harus membayar? Oprasinia. Petugas, apa sebenarnya yang terjadi? Petugas, begini ceritanya. Tadi pagi di bus, aku bertemu dengannya. Lalu dia menyuruhku memberikan tempat dudukku padanya. Singkatnya, jika disimpulkan, aku tidak mengenalnya, dan aku pasti tidak mungkin menjadi ayah dari anaknya. Lalu bagaimana dengan laporan tes paternitas? Aku juga ingin tahu apa yang terjadi. Sécaran acute l'handicap. Bajingan. Perusahaan ingin aku mengundurkan diri, dan pacarku ingin putus dengan petugas. Tolong pastikan. Keadilan ditegakkan untukku. Nomor berkas 4728. Diterima. Sinta Dewi. 20 tahun lalu, kau masuk penjara karena pembunuhan berencana. Kau baru bebas kurang dari setahun. Beritahu kami, apa sebenarnya yang terjadi? Anak siapa ini? Anak ini milik Bayu. 9 bulan lalu, dia mabuk dan pingsan di pinggir jalan. Aku membantunya pulang. Lalu, terjadilah beberapa hal yang seharusnya tidak diceritakan. Sans bilan bulan lalu. Aku masih kuliah. Bagaimana mungkin aku mabuk dan pingsan di pinggir jalan? Kalaupun iya, aku pasti pingsan di kasur asrama. Sinta, kami sudah menyelidiki latar belakang Bayu. Senyo yang dia katakan benar. Sebaiknya kau jujur pada kami. Anak siapa ini? Ya Tuhan. Kasahanlah aku. Bayiku belum diberi susu formula sejak lahir. Sinta. Ko. Sinta baru saja melahirkan. Dia masih sangat lemah. Tolong jangan memprovokasinya lagi. Bayu. Kami akan terus menyelidiki masalah ini. Namun, sementara itu, kau masih harus memenuhi tanggung jawab seorang ayah. Pergilah beli susu formula untuk bayinya dulu. Tidak. Aku.
Kau gila, kau mau mati. 20 tahun lalu, Sinta benar-benar masuk penjara karena pembunuhan. Siapa Yang Diabunu? Dan apa hubungannya denganku? Mangapa dia begitu yakin? Anak ini milikku? Petugas Adi, tolong bantu saya selidiki semua pergerakan Sinta sejak dia bebas dari penjara. Sinta. Aku pasti akan mencari tahu anak siapa itu. Aku tidak akan pernah jadi ban serep. Dion, apakah kau ada waktu besok? Aku ingin mengajakmu nonton film dan mungkin makan malam yang enak. Nona Dion. Kau bilang melupakan Bayu kan? Dia saat ini terikat dengan Sinta dan kedua beban itu. Dia tidak punya waktu untuk berkencan denganmu. Jadi kau hanya bisa jadi milikku. Kita sama-sama pria, kenapa Bayu bisa mendapatkan pewaris kaya sebagai pacar, sedangkan aku tidak bisa? Bayu, tunggu saja, wanitamu, dan semua yang kau punya, semuanya akan jadi milikku. Sinta, bukankah sudah kubilang, jangan menghubungiku secara pribadi? Victor, polisi datang. APA. Bayu benar-benar punya nyali menelepon polisi? Apakah dia tidak takut masalahnya membesar dan reputasinya hancur? Siapa itu? Victor. Buka pintunya. Bayu, bukankah kau seharusnya bersama anak-anak? Victor. Victor. Aku memperlakukanmu seperti saudara, dan kau mengkhianatiku. Apakah dia sudah tahu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lepaskan. Victor. Aku mengerti. Kau sudah lama menyukai Dian. Oh, jadi itu masalahnya. Hei, lepaskan. Bayu, jangan mengganggu istri teman. Prinsip itu masih kupahami. Jangan khawatir, sebelum kau dan Sinta menikah, aku tidak akan menyentuh Dian. TAPI. Victor, apakah kau berharap aku dan Sinta menikah? Bung, kau dan Sinta bahkan punya anak bersama. Apa hubungannya denganku? Toh, kau tidak berniat meninggalkan Sinta, kan? Victor. Sebagai pria, kau seharusnya tahu betul aku sudah punya Dian. Bagaimana mungkin aku terlibat dengan Sinta? Acuditudu secara tidak adil. Ya, siapa tahu? Bagaimana kalau kau punya selera wanita yang lebih tua, benar kan? Bayu, Sinta mungkin sedikit lebih tua, tapi dia semakin menawan seiring bertambahnya usia. Dian hanyalah anak nakal. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Sinta? Kau benar. Bagaimanapun, aku sudah mendapat peran ayah dadakan. Semuanya tidak bisa diubah lagi. Victor. Katakan yang sebenarnya. Tentang Dian. Bayu, kau benar-benar tidak bisa bersaing denganku sekarang. Jadi biar ku beritahu kebenarannya. Keluarga Lestari kaya dan berkuasa. Selama aku menikahi Dian, itu jalan pintas yang menghemat kerja keras 10 tahun. Aku sudah lama mengincarnya. Tapi Dian tidak menyukai. Memangnya penting dia suka atau tidak padaku? Dia menyukaimu, tapi kau tidak bisa menikahinya kan? Benar kan? Begitu aku menemukan kesempatan yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jika dia masih menolak menikahiku saat itu, aku akan menyebarkan rumor. Aku akan menyebutnya pelacur. Lalu siapa lagi yang mau menikahinya selain aku?
Victor. Gérard Cancervic. Biasa saja. Baiklah, aku selesai membuang waktu denganmu. Kau silakan bermain dengan kedua putramu dan wanita tua itu. Sedangkan temanmu yang ini, hari-hari baikku segera tiba. Jadi Victor memang mengincar pacarku, seperti yang kuduga. Mungkin, dialah yang memberikan barang-barang pribadiku. Kepada Sinta. Dia memanfaatkan kesempatan untuk memisahkan aku dan dia, agar dia bisa mengambil tempat. Tidak. Demi Dian, dan demi diriku sendiri, aku harus mengungkap kebenaran. Aku tidak boleh berakhir seperti di kehidupan sebelumnya. Ditudu Sekara Tidak, Adil dan Mati. Dion, aku perlu bicara dengan... Beri aku kesempatan. Dion. Bapak Lestari. Fei Chengkan. Putriku mengabaikan status sosialmu dan memilih bersamamu. Beginikah caramu memperlakukannya? Bapak Lestari, tolong percaya pada aku tidak akan pernah mengkhianati dia. Pergi sana, aku tidak mau mendengar alasanmu. Ethan, apa kau bodoh? Dia mendorongmu. Kau bahkan tidak menghindar? Jangan pikir bersikap seperti korban di sini akan membuatku memaafkanmu. Dion, aku menemukan bukti bahwa aku dijebak. Bukti apa? Bapak Lestari, dengarkan. Ethan, kau benar-benar tidak bisa bersaing denganku sekarang. Jadi bayar kuperitahu kau kebenarannya. Keluarga Lestari kaya dan berkuasa. Selama aku menikahi dia, itu adalah jalan pintas yang menghemat 10 tahun kerja keras. Aku sudah lama mengincarnya. Tapi Dian tidak menyukai. Apa peduliku dia menyukaiku atau tidak? Dia menyukaimu, tapi kau tidak bisa menikahinya, kan? Benar? Begitu aku menemukan kesempatan, aku akan menyelesaikannya. Jika dia masih menolak menikahiku nanti, aku akan menyebarkan rumor. Aku akan menyebutnya pelacur. Lalu siapa lagi yang akan menikahinya, selain aku? Itu suara Vicky. Bajingan itu, beraninya dia mengincar putriku. Dion, Vicky selalu iri, karena aku punya pacar sehebat dirimu. Itu sebabnya dia memfitnah hubunganku dengan Sinta di rumah sakit. Tapi, aku benar-benar tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Meskipun aku tidak tahu mengapa. Laporan tes paternitas dari rumah sakit menunjukkan namaku. Tapi dia, kita sudah bersama selama 3 tahun. Kau mengenalku. Aku tidak akan berbohong padamu. Ayah, bisakah kau membantuku menyelidiki hubungan Vicky dan Sinta? Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Terima kasih, Bapak Lestari. Dion. Ethan, sebelum kebenarannya terungkap sepenuhnya, mari kita jaga jarak untuk saat ini. Kau sebaiknya pergi. Siapa kau? Aku tahu anak-anak Sinta ini milik siapa. Kau bisa mengatakannya di sini saja. Ethan, apa kau tidak ingin tahu anak-anak itu milik siapa? Kau kenal Sinta? Lebih dari sekadar mengenalnya, kami hampir seperti keluarga. Anak-anak itu milik siapa? Wah, aku agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Kau harus bayar. Rp2.000. Itu seharusnya cukup. Hanya itu yang ku ketahui, kawan. Sisanya terserah padamu. Ethan, aku sudah menyusun garis waktu lengkap pergerakan Sinta sejak dia keluar dari penjara. Filenya agak besar, akan kukirim setelah selesai buffer. Misteri ini akhirnya akan terungkap. Sinta, jangan pikir kau bisa menempel padaku. Halo? Ethan, ada sesuatu yang terjadi di tempatmu. Segera kembali. Apa? Sinta, pria muda yang tinggal di lantai atas, di unit 302 itu, baru berusia awal 20-an. Kau bilang dia suamimu? Siapa yang akan percaya itu? Tepat sekali. Siapa yang percaya? Benar, kita semua sudah kenal. Pacar Bayu.
Mereka berdua saling mencintai. Bagaimana mungkin dia punya anak denganmu? Kenapa tidak? Aku hanya sedikit lebih tua. Tapi kan selera orang beda-beda ya? Bayu menyukaiku. Kenapa dia tidak bisa mencintaiku? Kami sudah punya anak bersama. Apa kalian masih akan membelanya? Apa kalian baru puas kalau aku mati? Sinta, sebenarnya apa maumu? Sayangku, kau pulang. Lihat, anak-anak dan aku mati kelaparan. Ayo cepat pulang. Siapa suamimu? Jangan panggil aku begitu. Bayu, laporan tes paternitas sudah membuktikannya. Kau adalah ayah dari anak-anak itu. Kalau kau tidak percaya padaku, kau harus percaya pada sains kan? Jadi Bayu itu bajingan sekali. Seleranya aneh sekali. Bayu, kalau anak-anak itu benar-benar anak, akui saja. Jangan terus membuat keributan di sini. Anak-anak ini tidak bersalah. Aku tidak ada hubungan dengannya. Bayu, APA kamu book? Lalu berhubungan dengan Sinta. Dan tidak ingat? Siapa yang berhubungan dengannya? Kalau aku pernah punya hubungan dengannya, aku mati sekarang juga. Jika aku pernah berhubungan dengannya, aku akan mati sekarang juga. Sayang, jangan cemas. Melihatmu marah, juga menyakitiku. Bagaimana kalau begini? Apapun yang kau katakan akan kuturut. Anak-anak ini bukan milikmu. Jangan sentuh aku. Hei, kenapa kau memukulnya? Sayang, sekalipun kau membenciku, anak-anak ini tidak bersalah. Aku baru saja melahirkan, dan bahkan belum makan semangkuk bubur. Aku juga tidak punya as. Bayinya menangis. Kumohon, tolong kasihanilah anak-anak itu. Bagaimanapun juga, mereka ada darah dagingmu sendiri. Ethan, kau keterlaluan. Bagaimana bisa kau memperlakukan mereka seperti ini? Accuse. Apapun yang terjadi, anak-anak ini milikmu. Kau tidak bisa hanya bersenang-senang, lalu lepas tangan dari tanggung jawabmu. Dia benar-benar bajingan. Anak-anak menangis begitu menyedihkan. Bawa enak-enak itu pulang dan beri mereka susu formula. Tepat sekali. Sudah kubilang, anak-anak itu bukan milikku. Mereka benar-benar bukan milik. Semuanya lihat, di laporan tes paternitas ini, jelas dinyatakan bahwa anak-anak itu adalah milik Ethan. Laporan ini menunjukkan bahwa anak-anak itu adalah milik Ethan. Ethan, anak-anak ini milikmu. Laporan rumah sakit tidak mungkin salah. Kau harus bertanggung jawab atas anak-anakmu. Kau harus ambil tanggung jawab penuh. Ethan, kau tidak bisa menyingkirkanku sekarang. Kau terikat dan gengku sekarang. Itu Sinta, berani kau jelaskan dengan jelas di depan para wartawan, anak siapa sebenarnya? Bapak Bayu, kami wartawan terkait Nona Sinta. Nona Sinta menghubungi stasiun kami. Dia berharap menemukan ayah biologis anak-anak itu, yaitu Anda, Bapak Bayu. Nona Sinta juga memohon Anda untuk bertanggung jawab, membesarkan anak-anak itu. Para wartawan datang karena Sinta yang memanggil mereka. Anak-anak itu sama sekali bukan anakku. Kenapa dia berani membawa wartawan ke sini? Bapak Bayu, tolong jawabkan mengapa Anda begitu kejam dan tidak berperasaan terhadap anak-anak Anda sendiri dan Anda juga menyerang Nona Sinta di depan umum. Apakah Anda tidak punya sedikit pun kepatutan sebagai manusia sama sekali? Apakah Anda tidak takut menerima balasan yang setimpal? Tolong jangan percaya. Sebelah pihak ceritanya, anak-anak itu mutlak bukan anak. Untuk apa lagi Anda membuat alasan? Ayo, lihat ini. Lalu bagaimana Anda menjelaskan laporan tes paternitas itu? Apakah Anda akan bilang Nona Sinta dan pihak rumah sakit bersekongkol menjebak Anda? Bisakah Anda bertanggung jawab atas perkataan Anda? Bapak Bayu, kami menyiarkan langsung di mana-mana. Tolong katakan yang sebenarnya. Pastikan keadilan ditegakkan untuk Nona Sinta dan berikan masa depan bagi anak-anak itu. Anda harus bertanggung jawab atas anak-anak ini. Anda harus. Anak-anak itu bukan anak. Anak-anak itu bukan anakku. Seorang wanita berusia, Ushitahan melahirkan anak kembar. Ayahnya adalah pria muda berusia 20-an. Dunia ini benar-benar sudah gila. Ada drama, sayang. Dia menganggap ini sebagai donor sperma. Bertahun-tahun lalu, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Dan anak kembar pula. Dia bahkan tidak menginginkan putra-putranya. Dia benar-benar gila. Ini yang mereka sebut pria playboy, yang tidak pernah serius. Beijing Gan, sungguh bajingan.
Tolong semuanya, jangan menghina suamiku lagi. Dia hanya tidak menyukaiku karena aku tua dan jelek. Aku mengerti itu. Sinta, Bisakah kau berhenti berakting? Sayangku, aku tahu. Kau tidak menyukaiku karena aku tua dan jelek. KPI semua ini kulakukan demi keluarga kita. Itu sebabnya aku tidak merawat diriku dengan baik. Tolong, jangan usir aku ya. Bang, seorang wanita yang sederhana dan punya anak untuk kau seharusnya bersyukur. Ya, Ketika seorang wanita punya bayi, itu membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua. Dia memberimu 2 putra, dan sekarang kau membuangnya? betapa menyedihkan. as-tu l'air sympa? Hari ini di bus adalah pertama kalinya aku melihatnya. Semuanya, pikirkan baik-baik. Jika dia benar-benar hamil anakku, bagaimana mungkin aku tidak menawarinya tempat dudukku? Benar atau salah? Periksa rekaman CCTV bus. Bukankah ITU akan memberitahu kita? Ya, kalian wartawan. Tolong hubungi perusahaan bus dan dapatkan rekaman itu. Nanti kalian akan tahu apakah yang kukatakan itu benar atau salah. Periksa rekamannya. Kami akan segera menghubungi perusahaan bus. Jangan menelepon. Jangan telepon. Nyonya Sinta, kami melakukan ini untuk memastikan identitas Anda. Bayu saja tidak takut, jadi kenapa Anda panik? Apakah Anda berbohong kepada kami selama ini? Sifat aslimu akhirnya terungkap. Saya tidak berbohong. Dia jelas merasa bersalah. Ya, apakah dia menipu semua orang dan memanipulasi opini publik untuk menjadikan Bayu ban serep? Saya dengar pacar Bayu adalah Oliveris wanita. Dia berasal dari keluarga kaya. Kenapa dia mencampakkan pacar kayanya untuk seorang nenek-nenek? Anda bersalah. Anda jelas bersalah. Sudah kubilang aku dituduh secara tidak adil. Aku bahkan tidak mengenal Sinta. Sinta, Rekaman pengawas pasti akan membuktikan saya tidak bersalah. Saya sudah menghubungi perusahaan bus. Mereka akan menyelidikinya, mewawancarai sopir hari ini, dan merilis rekaman CCTV. Nyonya Sinta, jika video itu membuktikan bahwa hari ini adalah pertama kalinya Anda bertemu Bayu, dan bahwa perselisihan itu hanya tentang mengalah memberi tempat duduk, maka seluruh internet akan tahu bahwa Anda telah berbohong. Apakah Anda masih tidak mau memberitahu kami kebenarannya sekarang? Katakan saja yang sebenarnya. Kami semua menunggu penjelasan. Saya tidak berbohong. Sinta, Kebenaran akan segera terungkap. Tidak ada gunanya membuat alasan. Saya juga berpikir Bayu bukan orang seperti itu. Mungkin kita memang salah menilainya. Akhirnya, saya bisa membuktikan saya tidak bersalah. Hei, rekaman CCTV sudah tiba. Rekaman pengawasannya sudah datang. Kenapa tidak ada suaranya? Biasanya, untuk menghemat uang, kami tidak pernah naik bus. Tapi pagi ini, hanya karena sarapan yang kubuat tidak sesuai selera dia pergi sendiri. Ketika aku akhirnya naik bus, dia masih memperlakukanku dengan hinaan. Ethan, aku tidak pernah mengira kau, yang biasanya tampak begitu halus dan lembut, akan benar-benar. Hanya karena videonya tidak bersuara. Bukan berarti apa yang dia katakan itu benar. Jangan biarkan dia menipumu. Bapak Bayu, Nyonya Sinta, sedang hamil dan memasak untukmu. Dia bahkan melayanimu, jadi kau seharusnya tidak pilih-pilih. Tidak, bukan begitu keadaannya. Hei, kalian berdua, berhenti membuang waktu. Cepat bawa anaknya Menjauh. kembali. Anak itu bukan anakku. Aku tidak menginginkannya. Aku sudah melihat semuanya sekarang. Dia bahkan tidak menyukai putranya sendiri. Istriku dan aku sudah mencoba untuk hamil selama 10 tahun. Kami belum punya anak. Jika kau tidak menginginkannya, berikan dia padaku untuk dibesarkan. Thank you. Apakah kau benar-benar rela membiarkan anak-anak kita dibesarkan oleh orang lain? Aku hamil dan masih harus menjagamu. Bahkan jika aku tidak mendapat pujian, aku tetap bekerja keras. Apakah kau benar-benar tidak punya perasaan padaku sama sekali? Pria macam apa dia? Dia benar-benar tidak mau bertanggung jawab. Dia bahkan tidak menginginkan anaknya sendiri. Demi Tuhan, kumohon. Père Anti Mangangutu. Bapak Bayu, cepat beritahu semua orang sikapmu. Apakah kau akan membesarkan anak ini atau tidak? Dia bukan anakku, membesarkannya? Tidak akan pernah. Kau mau mencampakkanku? Bermimpilah. Kenapa mereka belum sampai di sini? Tunggu, ITU tidak benar. Kau bilang kau dan Ethan sudah tinggal bersama. Kenapa tidak ada dari kami yang pernah melihatmu? Ya, aku juga tidak pernah melihatnya. Aku tidak pernah melihatnya.
Kenapa kami tidak pernah melihatmu? Ya, kenapa kami tidak pernah melihatmu? Kecuali, dia hamil selama 10 bulan, tapi tidak pernah sekalipun meninggalkan apartemennya. Apa-apaan ini? Terus ada saja kejutan. Ibu Sinta, apakah Anda yakin Anda dulu pernah tinggal di sini sebelumnya? Aku memang tinggal di sini. Kau berbohong. Hei, Leo. Sudah lihat videonya? Baiklah, semuanya. Aku baru saja minta petugas keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV. Ibu Sinta memang pernah datang ke kompleks ini. Sudah kubilang, aku tidak berbohong kan? Namun, dia selalu bersembunyi di sudut, mengawasi Bayu. Mereka tidak pernah bertemu langsung. Ada apa ini? Dia seorang penguntit? Sinta. Kenapa kau menguntitku? Apakah kau menemukanku sejak lama, hanya untuk menjadikanku ban serep dan membesarkan anak-anakmu? Itu mengerikan, teman-teman. Kejutan lagi. Ibu Sinta, tolong beritahu semua orang kebenaran. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Bapak Bayu? Kenapa kau berbohong dan bilang kau merawatnya, padahal kau tidak pernah benar-benar tinggal bersama? Benarkah begitu? Katakan pada kami. Katakan saja, benar atau tidak? Aku tidak tinggal di sini, tapi itu karena Bayu takut pacarnya tahu. Jadi dia menyewa apartemen untukku di luar. Dia akan datang menemuiku kapanpun dia punya waktu luang. Kau berbohong. Kau tidak bisa sembarangan memfitnah. Apa kau punya bukti? Sayangku, aku tahu kau membenciku. Kau membenciku. Tapi bayi-bayi itu tidak bersalah. Jika kau tidak mau melihat, aku bisa pergi. Aku akan pergi jauh dari kalian berdua. Saat bayinya besar nanti, bilang saja ibunya meninggal. Aku pergi. Aku akan pergi jauh, sangat jauh. Anak itu masih kecil, jangan bertindak gegabah. Nyonya Sinta, anakmu masih kecil, tolong jangan gegabah. Bayu, menyeret masalah ini tidak baik, tidak membantu. Lihat, dia baru saja melahirkan dan masih lemah. Bayinya juga masih kecil. Bawa saja mereka pulang sekarang. Kita bisa melihat apa yang harus dilakukan setelah hasil penyelidikan polisi keluar. Ya, Bayu, melanjutkan ini sekarang tidak akan menghasilkan apa-apa. Bayinya lapar. Orang dewasa bisa menanggung kesulitan, tapi anak-anak tidak seharusnya menderita, kan? Jadi, bawa saja mereka pulang sekarang. Kami semua akan membantumu mencari jalan keluarnya nanti. Tidak. Di kehidupan sebelumnya, Sinta datang ke rumah saat hamil. Memaksaku untuk menghidupinya. Dia tidak mau pergi dari rumah. Aku tidak bisa mundur. Jika diberiati, dia akan mentajantum. Dia akan menggigit dan bergantung padaku seperti ular berbisa. Sayangku, aku tahu, kamu masih tidak ingin meninggalkan aku dan bayi. Benar? Ayo pulang. Aku akan melewatkan masa nifas. Aku akan menjagamu dengan baik. Jangan mendekatiku. Tidak. Aku harus mengulur waktu. Aku tidak bisa membawanya pulang. Sayang, Mama tidak berguna. Ayahmu tidak menginginkan kita lagi. Bro, di mana lagi kamu akan menemukan wanita sebaik ini? Bawa saja dia pulang dan berkeluarga. Dia melahirkan anak-anakmu, dan bahkan tidak meminta mahar. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ya, orang macam apa ini? Bawa saja dia pulang. Kalau tidak, kami akan mengungkit semua aibmu. Kamu tidak akan bisa menunjukkan mukamu lagi. Kamu tidak akan bisa menunjukkan mukamu lagi. Aku harus tenang. Bayinya lapar. Ayo pulang. Ayo pulang dulu. Aku punya bukti. Bayu, aku sudah kirim videonya. Aku sedang dalam perjalanan. Bagus, aku punya bukti yang bisa membuktikan aku tidak bersalah. Setelah video ini selesai dimuat, ini akan membuktikan anak itu bukan milikku. Sayangku, laporan tes DNA ayah sudah keluar, membuktikan anak itu milik. Kenapa kamu tidak mau bertanggung jawab pada kami? Apa kamu mau aku berlutut lagi padamu? Bayu, jangan membuat tontonan dari diri kita sendiri. Orang tuamu tidak ingin punya cucu, sekarang mereka langsung dapat 2. Pasangan tua itu tidak akan senang. Ya, Bayu, Sinta mungkin bukan Dian, tapi dia jujur, patuh, dan berbakti pada keluarganya. Dia wanita baik untuk dinikahi. Benar? Tepat sekali. Hidup ini ya hidup, dengan siapapun kamu bersama. Kamu sudah jadi ayah dari anak-anak ini. Mantan pacarmu pasti tidak akan mau lagi padamu. Jadi jangan bermimpi bisa mendapatkan keuntungan tanpa konsekuensi. Sayangku, ayo pulang. Video sudah selesai dimuat. Aku punya laporan tes DNA ayah. Aku tidak takut video apapun yang kamu punya. Aku punya hati nurani yang bersih.
Bapak Bayu, tolong jangan pura-pura tidak tahu. Cepat, biarkan semua orang melihat apa yang ada di video itu. Sinta. Kamu tidur dengan pria lain, melakukan perbuatan memalukan, hamil. Dan kamu mengharapkan aku menjadi ban serep? Tidak mungkin. Hari ini, di sini, di depan semua orang, aku akan mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya. Hei kau Hilya, kau belum lihat apa-apa. Saya hanya ingin melihat lebih dekat. Maafkan saya tidak bermaksud. Setelah saya pulih, saya akan mencari uang dan melunasinya. Bayu, lihat, rekaman ini terlalu buram. Kita tidak bisa melihat. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Iya, benar sekali. Katakan saja anak ini anak siapa? Anak siapa dia? Katakan saja. Baiklah, ayah biologis anak itu adalah seorang pengemis bernama Budi. Sinta tidur dengannya di hari ia keluar dari penjara. Rekaman CCTV menunjukkan mereka setelah tidur bersama, mengesahkan kesepakatan di jalan. Bagaimana ia bisa tahu? Sinta sebenarnya wanita. 9 bulan lalu, dia dan aku tidur bersama di Gang Jalan Sungai Maple. Kau bisa cek rekamannya. Budi sendiri yang bilang kepada bahwa Sinta adalah wanitanya. Sans bilan, Bulan l'a lu. Mereka tidur bersama. Waktunya sangat cocok. Dan sans bilan, Bulan l'a lu. Aku masih sekolah. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Nyonya Sinta, apakah ada yang ingin kau sampaikan? Aku tidak ingin mengeluarkan itu. Tapi kau, hanya untuk menghindari tanggung jawab, malah menuduhku tidur sembarangan dengan pria lain. Baiklah, kalau bajda hari ini, aku akan menunjukkannya pada semua orang. Apa katamu? Akta nikah. Ini, akta nikah Bayu dan aku. Bukti cukup bahwa kami adalah suami istri. Bagaimana ini mungkin? Akta nikah, Bayu. Kau dan Sinta benar-benar menikah? Tidak. Awalnya aku ingin memberi Bayu kesempatan untuk berubah, dan tidak ingin menunjukkan akta nikah. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan mendorongku sejauh ini. Bayu, sekarang akta nikah sudah keluar. Ayo kita pulang saja, dan menjadi keluarga. Tidak mungkin. Jika aku sudah menikah selama ini, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Fakta lebih berbicara daripada kata-kata. Apalagi yang harus kau katakan? Ayo, para wanita, ini sudah pasti mengungkap si bajingan, kan? Mereka benar-benar menikah? Tunggu, akta nikah ini terlihat berbeda dari punyaku. Tahun berapa ini? Akta nikah itu palsu. Tidak, akta nikah tidak mungkin palsu. Ada stempel timbulnya. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa menelepon kantor catatan sipil dan bertanya. Kalau begitu tunjukkan akta nikahnya pada aku ingin melihat dengan jelas. Tanggal pendaftarannya, kapan tepatnya itu? Oh, benar. Aku ingat sekarang. Akta nikah ini adalah tulisan tangan dari tahun 90-an. Bukan yang seperti sekarang. Tahun 90-an. Tahun 90-an. Aku tahu itu tanpa familiar. Orang tuaku punya akta nikah seperti itu. Aku tidak mungkin salah. Nyonya Sinta, tolong tunjukkan lagi akta nikahnya. Kami perlu memverifikasi tanggal pendaftarannya. Aku tidak tahu. Apa itu tanggal pendaftaran? Yang aku tahu hanya dia suamiku. « 1995. Ce mua auront liai tout dans Ganjola. Tanggal pendaftarannya adalah 1995. 1995. Aku bahkan belum lahir pada tahun 1995. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengannya? Tapi kenapa? Pria di foto itu, Bayu, kalau begitu? Nyonya Sinta, bagaimana kau menjelaskan ini? Anak-anak ini, mereka adalah anak Bayu. Kalau kalian tidak percaya, kita bisa melakukan tes paternitas lagi. Dan kita akan menyiarkan hasilnya di mana-mana. Aku bingung, siapa yang jujur dan siapa yang berbohong? Ayo kita lakukan tes paternitas lagi. Semua orang tonton, jadi dia tidak bisa memalsukannya. Kalau tesnya benar, Bayu harus bertanggung jawab atas anak-anak itu. Ce mua auront. Akta nikah itu palsu. Begitu juga kata-katanya. Facta m'embuktiquant. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Para reporter. Tolong bawa bayi-bayi itu ke panti asuhan. Dan katakan padanya. Un tuc Beranti Mangangui du. Hey, APA yang kalakukan.
Suamiku tidak menginginkanku lagi. Apa gunanya hidup? Aku mungkin akan mati saja. Bapak Bayu, sampai fakta diselidiki sepenuhnya, kau bertanggung jawab. Bukti apa lagi yang kau punya, bahwa tidak ada hubungan di antara kalian berdua? Aku bisa membuktikannya. Lihatlah pria di belakangmu itu. Dia seorang pengemis. Astaga. Dion, kami menemukannya. Bapak Bayu, siapa dua orang ini? Tuan, ini pacar Bayu, Dian Lestari. Dia sering datang ke komunitas kami untuk menemui Bayu. Nona Dian, apa pendapat Anda tentang tuduhan bahwa pacar Anda berselingkuh dengan wanita berusia Wushu tahun dan menjadi ayah dari anak kembarnya? Apa pendapat Anda tentang itu? Apakah Anda berencana putus dengan Bayu, atau Anda berniat tetap bersamanya? Jangan membantu membesarkan anak-anak? Pertama, apapun pilihan saya, Anda tidak berkewajiban untuk tahu. Kedua, status ayah dari anak-anak belum terkonfirmasi, namun Anda terburu-buru mengambil kesimpulan, menyatakan pacar saya selingkuh. Itu bukan perilaku profesional. Sirang Wardawan, bukan? Terakhir, pertanyaan Anda jelas sekali. Untuk sensasi, membuat saya sangat tidak nyaman. Mantap, aku suka. Jangan ganti topik. Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Anak siapa ini? Sebenarnya. Nona Dion. Anda baru saja bilang. Anda punya cara untuk membuktikan anak-anak itu bukan milik Bayu. Lalu anak siapa mereka? Laporan tes paternitas ini tidak mungkin palsu, kan? Saya tidak tahu apakah ada masalah dengan tes paternitasnya, tapi anak-anak itu pasti bukan milik Bayu. Lalu milik siapa? Sayangku. Aku tahu suami Anda menyukai Anda. TAPI. Bye-bye saya tidak bol. Tanpa ayah. Saya mohon. Biarkan saja dia ikut saya. Saya akan berlutut untuk Anda. Saya akan membungkuk untuk Anda. Nyonya Sinta Kane. Berhenti berpura-pura. Ayah dari anak-anak Anda ada di sini. Nona Dion. Jangan buat kami penasaran. Dia jelas seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia bisa ayah dari bayi-bayi itu? Benar sekali. Bayi-bayi itu bahkan tidak mirip dengannya. Apa maksudmu? Tidak mirip dengannya? Dia adalah pria yang kutunjukkan padamu di rekaman pengawasan. Orangyang, Memeluk Sinta Dewi. Sambilan Bulan Lalu. Digang Jalan Singe Maple. Mereka tidur bersama. Setelah itu, Sinta hamil. Dion, Pria ini punya hubungan yang tidak biasa dengan Sinta. Bantu aku selidiki rekaman pengawasan dari gang jalan Sungai Maple dari 9 bulan lalu. Sinta, apakah yang dikatakan Bayu benar? Ibu Sinta, apakah Anda mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Sinta Dewi, aku sudah mencarimu selama 9 bulan. Kau memegang bayi-bayiku, dan membiarkan orang lain menjadi ayah mereka? Kau benar-benar bertingkah sila. Aku bukan siapa-siapa, bukan? Lihat baik-baik. Apa kita benar-benar saling kenal? Budi, bicaralah. Dia memberimu 2 putra. Aku bersalah, aku berbohong. Aku tidak mengenalnya. Bukan itu yang baru saja kamu katakan. Budi, kamu baru saja bilang bahwa kamu sudah mencarinya selama 9 bulan. Mengapa tiba-tiba kamu bilang tidak mengenalnya? Aku tidak pernah bilang begitu. Aku tidak mengenalnya. Bayi-bayi itu bukan anakku juga. Sayang, kamu hanya akan mencari pengemis sembarangan dan mengaku dia ayah dari bayi-bayi kita? Apakah kamu mencoba untuk memaksaku mengaku? Peu, jangan gegabah. Ada yang tidak beres. Budi, ada apa denganmu? Apa yang baru saja Sinta katakan padamu? Mengapa kamu tiba-tiba menarik diri dan bilang tidak mengenalnya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini uangmu kembali. Pembayaran diterima, Rp2.000. Budi, Bapak Bayu, Nona Dian, ada apa dengan Rp2.000 itu? Apakah pengemis yang baru saja kamu bawa itu aktor yang kamu sewa? Apakah dia berubah pikiran dan kabur? Tidak. ini. Kamu tidak akan lolos dari
Dia bukan aktor yang aku sewa. Dia datang kepadaku sendiri. Dia bilang 9 bulan lalu. Dia tidur dengan Sinta Dewi. Ada kemungkinan besar anak itu anaknya. Kemungkinan? Jadi kamu bahkan tidak yakin kalau anak itu anaknya, namun kamu membawanya kemari untuk mengaku dia ayahnya? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Apa aku salah? Jangan kira hanya karena kamu berpenampilan bagus tapi busuk di dalam, kamu bisa mengambil moral yang tinggi dan menghakimi orang lain. Sinta terlihat jujur dan baik-baik, tetapi kamu bersekongkol. Kamu membayar pengemis untuk mengancam Sinta. Untungnya pengemis itu tidak sekejam kamu. Kamu sudah keterlaluan. Baiklah, faktanya ada di sini. Bayu membayar orang ini untuk datang kemari. Kalian bisa saja memeriksa catatan transfernya. Bagaimana menurutmu, Bayu? Berani mengeluarkan ponselmu dan biarkan kami memeriksanya? Ya, periksa. Mari kita periksa. Periksa. Tidak berani? Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Aku tidak berbohong. Rekaman CCTV bisa membuktikan bahwa mereka berdua pasti tidur bersama. Tepat sekali. Kami punya bukti video. Siapapun di media tahu betapa kuatnya AI sekarang. Siapapun dengan sedikit keahlian edit video bisa memalsukan video. Bapak Bayu, kamu sudah membuat ulahmu. Sekarang hadapi saja. Jangan coba melimpahkannya pada orang lain. Aku. Mau jadi apa dunia ini? Nurani manusia sudah hilang. Akui saja. Bayi-bayi itu menunggu untuk diberi makan. Jika kamu mengulur waktu, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada mereka? Mungkin dia berharap hal buruk terjadi pada anak-anak itu. Sayangku, mohon kasihanilah aku dan bayi-bayi itu. Sinta. Mangapa Camus s'engame en siku? Mengapa kamu tidak bisa meninggalkanku sendiri? Aku tidak punya tabungan, tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan. Aku tidak mampu membesarkan anak-anak. Aku mohon padamu, bisakah kamu lepaskan aku? Aku tidak mengincar uang. Aku bisa mencari uang. Aku akan menjaga. Sinta. Apa yang harus kulakukan agar kamu meninggalkanku sendiri? Apa aku harus mati agar kamu berhenti? Aku mohon kepada kalian semua, tolong jangan terus menekan suamiku. Apapun yang dia katakan, itulah kebenarannya. Aku mohon pada anak-anak itu bukan anaknya. Mereka bukan anaknya. Tolong biarkan saja dia. Ini salahku. Ini semua salahku. Sinta. Kamu memaksaku. Theo, jangan terburu-buru. Semakin kamu bereaksi seperti ini, semakin Sinta akan merasa puas. Dia ingin melihat kita, frustrasi, dan tidak bisa berbuat apa padanya. Bayu, berhentilah berjuang, pulanglah bersamanya dan anak-anak, dan hiduplah dengan tenang. Jika orang tuamu tahu, mereka punya 2 cucu lagi, mereka pasti senang sekali. Tepat sekali. Ya, lihat betapa lucunya bayi ini. Bayu adalah seorang yatim piatu. Dia sudah menderita banyak. Tidakkah kalian semua bisa memberinya sedikit kelonggaran? Bayu dan aku sudah bersama selama 3 tahun. Saat kuliah, dia bekerja paruh waktu untuk membayar kuliah. Setelah mulai bekerja, dia bekerja lebih keras lagi. Aku tahu betapa dia berjuang, dan aku mengerti betapa tidak berdayanya dia. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Itulah sebabnya aku percaya padanya. Sebelum kebenaran terungkap, kau tidak bisa hanya mengandalkan satu sisi cerita Sinta, satu laporan tes paternitas, untuk menentukan nasibnya. Tolong berhati-hatilah dengan ucapanmu, karena opini publik bisa saja menghancurkan hidupnya. Aku juga meminta semua orang untuk memberinya sedikit lebih banyak waktu. Aku percaya kebenaran akan terungkap. Nona muda itu ada benarnya, semuanya. Mari bubar, berhentilah membuat masalah. Mari kita tunggu kebenarannya. Aku meminta semua orang untuk memberiku 3 hari. Dalam 3 hari, aku pasti akan memberimu semua penjelasan. Stasiun ini akan terus mengikuti perkembangan berita. Sampai jumpa dalam 3 hari. Sampai jumpa dalam 3 hari, semuanya. Baiklah, mari kita selesaikan. Ayo kita pergi. Baiklah, Pak. Hati-hati. Sayangku, bayinya lapar. Ayo cepat pulang. Sinta, sebelum kebenaran sepenuhnya diselidiki, tidak pantas bagimu dan pacarku untuk tinggal bersama selama 3 hari ini. Aku akan mengatur hotel untukmu. Semua pengeluaranmu dan anak-anak akan saya tanggung. Dion,
Apakah kau mencoba merebut priaku? Kau mencari mati? Jalan. Kau tak akan biarkan suamiku sendiri. Apa kau tidak tahu? Kau benar-benar menggangguku? Sinta. Aku sudah mengajukan permohonan kepada petugas ADI dan pihak berwenang untuk mengirim sampel ke fasilitas pengujian yang lebih kredibel. Sebelum. Hasil tes keluar. Aku tidak mungkin menerima kau dan anak-anak. Sampai saat itu, Bertin Dacla, Dangamber Martaba. jangan ganggu pacarku. Sinta, Nona Dian bilang dia akan menjagamu selama 3 hari. Kau dan anak-anak tidak akan berakhir di jalanan. Benar sekali. Terima saja. Sudah, kalau tidak, kami harus menghubungi kantor kecamatan untuk mengirimmu ke panti asuhan. Sinta, bayinya sepertinya lapar. Cepatlah putuskan. SST. Jangan menangis. Oke, jangan menangis lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Nona Dian. Kau memang benar-benar gadis yang baik, cantik luar dalam. Nona Dian, kami akan membawanya ke kantor manajemen properti sekarang. Tolong cepat hubungi seseorang untuk menjemputnya. Baik. Ayo pergi. Ayo. Peu, matanya membuatku merinding. Aku yakin ada yang tidak beres dengannya. Dian, tidak apa-apa. Jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkannya menyakitimu. Bayu, aku percaya padamu. Kita akan menemukan kebenaran bersama. Dian, aku menemukan apa yang terjadi antara Vicky dan Sinta. Ayo Sebulan yang lalu, Vicky dan Sinta bertemu untuk pertama kalinya. Sayangnya, rekaman pengawas kafe tidak memiliki audio. Tapi Sinta sedang memegang fotomu. Itu benar-benar aku. Artinya, Sinta mulai menyelidikimu sejak sebulan yang lalu dan berhubungan dengan Vicky. Jadi, semua gerak-gerikmu diungkapkan padanya oleh Vicky. Vicky, bajingan itu, dia benar-benar baik. Dia hanya ingin Sinta terus mengejarmu, agar dia bisa masuk dan bersama Dian. HMPH, putriku bukan sembarang orang. Meskipun dia tidak bersamamu, Peu, dia sama sekali tidak akan pernah bersama berandalan itu. Ayah, tidak apa-apa. Jangan selevel dengannya. Tapi kenapa? Apa alasannya? Sehingga Sinta begitu terobsesi denganku? Bayu, apakah polisi sudah merilis hasil investigasi mereka? Bagaimana kalau ini? Aku akan menggunakan koneksiku untuk mencari tahu di mana kampung halaman Sinta. Masalah ini, kita pasti akan menyelesaikannya sampai tuntas. Bapak Lestari, terima kasih. Bayu, aku bersamamu dan kita akan menemukan kebenaran bersama. Bayu, jika ada orang asing mengetuk, jangan buka pintu. Telepon aku saat kau tiba di rumah. Oke, jangan khawatir. Kau juga hati-hati. Budi. Tolong aku. Kau terluka, ada darah. Dian, panggil ambulans. Sekarang. Oh, Apa yang terjadi? Budi? Sen. Apa? Sinta Kang. Budi. Bayu, dia sepertinya sudah meninggal. Budi meninggal? Dian, kita baru saja memintanya menjadi saksi hari ini. Dan dia meninggal malam ini, bukankah menurutmu itu aneh? Mungkinkah dia dibunuh seseorang? Siapa di sana? Peu. Bayu, ada apa ini? Dia tidak bernapas. Pertama, hubungi tim forensik, bawa kembali jenazahnya untuk autopsi.
Petugas. Saya baru saja melihat pria ini di lantai atas, tiba-tiba menyerang menantuku dan putriku, lalu dia roboh dan meninggal di sini. Jadi saya menelepon polisi. Apa kau mengenalnya? Petugas Adi, ini yang kuberitahu padamu. Pengemis yang punya hubungan dengan Sinta. Sans bilan Bulan l'a lu. Siang ini, kami baru saja memintanya jadi saksi. Dan C40 Diamati di Cinema Lamini. Ini tidak mungkin kebetulan. Dia pasti dibunuh. Dan dia ingin kami melihatnya mati. Apakah ini pembunuhan atau siapa pembunuhnya? Kami akan terus menyelidiki. Selama waktu ini, jangan bepergian jauh. Jaga ponselmu tetap aktif 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kami akan memanggilmu untuk diinterogasi. Kapan saja untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Petugas Adi. Sekarang sudah ada kematian. Ini bukan lagi hanya tentang siapa ayah anak itu. Saya curiga pembunuhnya terhubung dengan Sinta De. Mungkin dia pembunuhnya. Kami akan mempertimbangkan perkataanmu. Omong-omong, Bayu, ada hal lain yang perlu kuberitahu. 20 tahun yang lalu, orang yang dibunuh Sinta Dewi telah melakukan pembunuhan 6 bulan sebelumnya. Dia buron dari hukum sejak saat itu. Setelah Sinta Dewi menemukannya, dia menusuknya 18 kali. Setiap luka mematikan. 18 tusukan. Betapa besar kebenciannya? Orang yang dibunuh pembunuh itu juga bernama Bayu Putra. Sungguh kebetulan. Dia ternyata punya nama yang sama dengan... Ini bukan hanya kasus sederhana, nama yang sama, dia bahkan terlihat persis seperti... Apa? Dia benar-benar terlihat persis seperti... Petugas Adi, ada apa ini? Awalnya, kami juga berpikir bahwa Sinta hanya mencoba mencari siapa saja untuk jadi ayah anaknya. Namun, semakin dalam kami menyelidiki, semakin kami menyadari, targetnya sepertinya jelas adalah kau. Aku? Petugas Adi. Kapan laporan tes paternitas yang kita ulangi akan tersedia? Untuk memastikan akurasi laporan ini, kali ini kami mengirim sampelnya ke otoritas negara untuk verifikasi. Mereka dikawal oleh orang khusus untuk mencegah manipulasi. Tapi hasilnya akan memakan waktu 3 hari. Artinya, dalam 3 hari, bisa dibuktikan bahwa aku tidak bersalah. Quand? Secara teori, ya, kami juga akan terus menyelidiki apa yang terjadi 20 tahun lalu. Setelah hasilnya keluar dalam 3 hari, kami akan menghubungimu secara proaktif. Terima kasih, Petugas Adi. Terima kasih, Petugas. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu, Petugas. Petugas Adi, seseorang menguping pembicaraan kita. Siapa itu? Kilya. Vicky. Vicky, kenapakah menguping di pojokan? Kematian Budi, ada hubungannya denganmu? Lepaskan, saya hanya kebetulan lewat. Memangnya aku tidak boleh berhenti menonton? Lagipula, Budi tewas tepat di depanmu. Dibandingkan aku, kau jauh lebih mencurigakan, bukan? Ko, Vicky. Berani-beraninya kau melontarkan tuduhan keji seperti itu. Petugas. Apa yang kukatakan masuk akal, bukan? Budi ini selalu punya hubungan yang tidak jelas dengan Sinta. Mungkin Bayu cemburu, lalu naik pitam dan membunuhnya. Itu mungkin saja. Vicky. Aku tidak menyinggungmu, kan? Kenapa kau berusaha menslacker Sepertini? Kau hilang. Polisi sudah di sini. Kau masih berani memukul seseorang? Kau sama sekali tidak sopan. Vicky, tempat kita berdua berbeda arah. Kau bilang kau kebetulan lewat? Bagaimana mungkin? Di depan petugas, jelaskan dirimu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Dian, jangan salah paham. Aku benar-benar hanya kebetulan lewat. Aku akan kuberitahu kebenarannya. Kau tidak membalas pesanku, itu karena aku mengkhawatirkanmu. Makanya aku datang mencarimu, tapi aku tidak menyangka begitu aku tiba. Aku melihat seseorang mati tepat di depan Bayu, karena aku sangat ketakutan. Aku bersembunyi. Kau bicara jujur? Ya, aku bersumpah. Kalau aku sedikit saja berbohong, semoga aku tersambar petir. Lalu apa hubunganmu dengan Sinta? Apa mungkin aku punya urusan dengannya? C'est Bulan Yang l'a lu. kenapa kau bertemu Sinta Dewi di kedai kopi? Apa yang kalian berdua bicarakan? Pu, aku menganggapmu seperti saudara. Sialan kau.
Kau menyelidiki ketibalkanku? Vicky, jika kau benar menganggapku saudara, kau tidak akan sembarangan menuduhku pembunuhan atau memaksa menjadi ayah dari bajingan orang lain. Vicky, kau yang pertama melanggar batas. Tolong jawab pertanyaannya, segera. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Sinta Dewi? Akan kukatakan padamu. Baiklah, aku akan bicara, oke? Itu sekitar sebulan yang lalu. Sinta, apa maksudmu dengan ini? Bayi yang kukandung adalah anak Bayu. Tapi dia tidak menginginkanku lagi. Dia menghindariku. Bisakah kau memberitahuku tempat kerjanya dan alamat rumahnya? Katakan padaku. Kumohon padamu. Aku hanya terlalu berhati lembut, makanya aku memberikan informasi Bayu kepada Sinta. Tapi teman, anaknya tidak bersalah. Kau menabur benihnya sendiri. Kau harus bertanggung jawab. Anak itu sama sekali bukan anak. Bayu, apakah anak ini milikmu atau bukan? Kau paling tahu. Tapi jika kau akan berkata begitu, aku tidak bisa memaksamu, kan? Vicky, tolong ikut kami untuk memberikan keterangan. Bayu, apapun yang kau lakukan, kau tidak bisa mengubah hasil. Kau tidak akan lolos dari genggaman Sinta. Ada yang aneh dengan Vicky. Aku punya firasat dia menyembunyikan sesuatu. Sebelum Budi meninggal, dia berkata, hati-hati dengan Sinta. Mungkinkah kematiannya berkaitan dengan Sinta? Tapi Sinta hanyalah wanita yang tidak bisa menyakiti siapapun. Dia jelas tidak lebih kuat dari Budi. Bagaimana bisa dia, Sendai Ryan, membunuh seorang pria yang kuat dan sehat? Mungkin. Dia punya kaki tangan. Mungkinkah, Vicky? Jadi, itu berarti Vicky barusan tidak bersembunyi di sana. Dia sebenarnya di sini untuk mengejar Budi dan mengikutinya ke sini. Dan kalian berdua kebetulan keluar dan bertemu Budi yang sedang dikejar. Itu tentu saja mungkin. Peu, semua ini mulai sangat menakutkan. Awalnya, yang perlu kita lakukan adalah membuktikan anaknya bukan milikmu. Dan itu saja. Tapi sekarang, kasus pembunuhan telah terungkap. Jean Gantakut. Kebenaran akan terungkap. Aku percaya. Kebenaran tidak akan terkubur. Setidaknya dalam kehidupan ini, Dian percaya pada semuanya bergerak ke arah yang baik. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama dari lalu dan terpojok. Dalam 3 hari ini, kalian berdua harus berhati-hati. Dalam 3 hari, kita akan punya hasilnya. Bapak Lestari, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Baiklah. Aku akan mengurus masalah ini. Terima kasih, Bapak Lestari. Selama 3 hari ini, aku akan di rumah saja bermain game. Aku tidak akan membuka pintu untuk siapapun. Aku ingin melihat apa yang Sinta pikir bisa dia lakukan padaku. Sinta, lihat tidak ada siapapun di dalam. Tidak mungkin. Aku melihatnya pula. Dia hanya sengaja tidak membukakan pintu untukku. Ya, tidak ada yang bisa kami lakukan. Bukankah manajemen properti punya kunci induk? Aku tidak peduli. Aku ingin pulang. Mengapa kami, di manajemen properti, mungkin punya kunci penghuni? Tepat sekali. Sinta, lihat, kau punya 2 anak bersama 3 hari itu. Bahkan belum selesai, kan? Mengapa tidak kau kembali dulu? Tidak. Aku tidak bisa menunggu 3 hari. Ini rumahku. Kenapa kau tidak membiarkanku masuk? Bukan berarti aku tidak ingin membantumu. Aku tidak bisa. Kalau begitu carilah cara agar Bayu keluar. Apartemen mana yang perlu dibuka? Hack, ini, tolong bukakan pintu untuk saya sekarang. Anda pemilik rumah? Jika bukan Anda, kami tidak bisa membukanya. Saya pemilik rumah. Suami saya dan saya bertengkar. Dia mengunci saya dan bayi, Kilyer rumah, dan pergi minum-minum. Hack, tolong bantu saya membukakan pintu.
bayi dan saya tidak bisa bertahan lebih lama. Pitapa bajingan, mengunci anak sekecil itu. Kilya rumah. Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Saya dari layanan tukang kunci. Suaminya tidak di rumah. Istrinya meminta saya untuk membukakan pintu baginya. Senta, bukankah Bayu di rumah? Kau baru saja memanggil tukang kunci untuk membuka paksa pintu. Bukankah itu tidak pantas? Seseorang ada di dalam. Jika ada orang di dalam, saya tidak bisa melanjutkan. Pak, lihat, bayi di pelukan saya adalah darah daging Bayu sendiri. Jika dia di rumah, bukankah dia akan membukakan pintu untukku? Tapi kau membuktikan bahwa anaknya adalah milik Bayu. Bayu anak yang baik. Beri saja dia waktu untuk memproses segalanya. Urus urusanmu sendiri. Dasar nenek sihir, pulang dan tunggu kematianmu. Kau, berani sekali kau bicara seperti itu? Kunci ini, haruskah kubuka atau tidak? Buka. Pak, saya sarankan, Anda jangan membukakan kunci ini untuknya. Hila kau, bagaimana bisa kau memukul orang? Urus saja urusanmu sendiri. Ini rumahku, kenapa aku tidak boleh masuk? Aku percaya padaku, kalau aku bilang akan melaporkanmu. Kau adalah benar-benar tidak masuk akal, dan aku sudah cukup baik untuk membantumu dengan anak. Kau memikulku. Terus kenapa kalau aku memukulmu? Kau bekerja di manajemen properti. Tugasmu adalah melayani pemilik rumah, kan? Seperti sekumpulan anjing. Suamiku adalah pemilik rumah di sini. Kau tidak menjagaku dengan baik, jadi aku memukul. Apa yang salah dengan itu? Bahkan belum dikonfirmasi, apakah anak ini milik Ethan. Kupikir, kau hanya ingin mengganggu pemilik rumah. Hei! Keamanan, kemari. Jalan. Kau mau mengusirku, aku akan melawanmu. Ada apa denganmu? Apa yang kau lakukan di luar rumahku? Sayang, akhirnya kau membuka pintu. Lihat, bayi ini merindukanmu. Tolong, biarkan kami masuk. Keluar. Sinta. Aku Peringat Kanko. Jika ko berani mazuk. Itu namanya masuk tanpa izin. Jangan bilang, kau mau menghabiskan beberapa lagi hari di kantor polisi? Peu. Jika kau memperlakukanku seperti ini, kau akan menyesalinya. Pergi sana. Ayo pergi. Peu, kau pikir bisa seenaknya meninggalkanku begini? Kau tidak bisa menyingkirkanku. Setelah hari itu, Sinta tidak datang menggangguku lagi. Kukira dia sudah mundur. Aku tidak menyangka dia terus menghantui sampai benar-benar jadi gila. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Aku punya bayi untukmu. Mereka sangat menggemaskan. Mulai sekarang, keluarga kami yang beranggotakan 4 orang tidak akan pernah terpisah lagi. Oak. Sayang, kau sudah bangun. Sial, itu hanya mimpi. Mimpi itu terasa sangat nyata. Gila. Para penipu ini sangat berdedikasi. Di tengah malam, mereka masih saja menipu orang. Pengecut itu. Dia bahkan tidak menjawab panggilanku. Beraninya kau menghina suamiku? Senta, bukankah aku hanya mencoba untuk membela kau? Peu, sudah bersembunyi dariku selama 2 hari. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut dengannya. Sebaiknya kau pikirkan sesuatu dengan cepat. Jika tidak, kau akan berakhir seperti Budi. Senta, aku sebenarnya punya cara untuk membuatnya Helyur dengan sekarila. Namun, kau harus berjanji padaku satu syarat. Beraninya kau menuntutku? Tidak.
Sinta, dengarkan aku sudah membantumu selama ini. Jadi, tidakkah aku pantas mendapat kuntungan? Kuntungan apa yang kau inginkan? Aku ingin dia. Anggap saja selesai. Sudah 3 hari. Aji. Bayu. Dalam 1 jam lagi, aku akan punya hasil tesnya. Apakah kau siap untuk mengungkapkan kebenaran kepada semua orang? Adi. Aku tidak sabar untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Setelah aku mendapatkan hasilnya, aku akan datang menemuimu. Akhirnya, aku bisa menyingkirkan Sinta. Pangilan peut n'y plus en l'agir. Apakah tim penipu ini begitu berdedikasi? Apakah kalian juga harus memenuhi kuota? Itu yang keenam. Masih belum ada jawaban. Sepertinya, suamiku tidak menyukai terlalu juga, ya kan? Oh, kulitnya bagus sekali. Begitu muda. Jika aku berusia 30 tahun lebih muda, aku akan seperti dirimu. Seperti bunga yang mekar. Apa katamu? Telepon 4 kali lagi. Dan jika dia masih tidak menjawab, setelah 4 kali panggilan lagi, aku akan melakukan padamu apa yang kulakukan pada 1 tusukan. 1 tusukan lagi, dan 1 lagi. Hahaha. Syndicat penipu ini. Mereka benar-benar tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu yang ke-9. Masih tidak ada jawaban. Tinggal 1 lagi. Halo? Bayu, ini ayah dia. Bapak Lestari, Anda menemukannya? Hal-hal yang Anda minta saya selidiki, saya sudah menyelidiki semuanya dengan cermat, dan merekam semuanya. Saya bisa menyerahkannya kepada mereka kapan saja. Untuk membuktikan, Anda tidak bersalah. Terima kasih, Bapak Lestari. Dengan kesaksian saksi, tidak peduli alasan apapun yang dibuat Sinta, saya bisa membuktikan. Anak itu bukan anak saya. Oh, benar. Apakah Dian bersama Anda? Tidak, dia tidak ada. Saya takut kedatangannya ke sini akan membuat Sinta marah. Jadi selama 3 hari terakhir, saya tidak menghubunginya. Dian tidak pulang semalam. Sayang, sesuatu terjadi pada Dian. Mungkinkah? Itu yang ke-10. Tidak ada jawaban. Sepertinya, suamiku juga ingin kau mati. Oh, kau tahu betapa aku mencintainya. Aku harus memenuhi keinginannya, bukan? Hahaha. Dasar jalan kecil. Beraninya kau menggoda suamiku. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Mereka di sini.
Allô? Dian? Sayang, akhirnya kau menelepon. Sinta. Di mana Dian? Apa yang kau lakukan padanya? Sayang, kau tampaknya sangat peduli pada jalang kecil itu. Semakin kau peduli padanya, semakin aku marah. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukum perusak rumah tangga ini yang merayu suamiku? Sinta. Kau ingin bertemu denganku, kan? Baiklah, aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Kirimkan alamatnya padaku. Aku akan segera datang menemui. Jangan sakiti dia. Aku mohon padamu. Oak. Kalau begitu aku akan memberimu 10 menit. Setelah 10 menit, jika kau belum di sini, untuk setiap detik yang berlalu, aku akan mengupas kulitnya. Dari mana aku harus memulai? Dari wajah cantik kecil ini. Ah, hahaha. Astaga. Sayangku. Oh, jangan dekat. Victor, kau dan Stella benar-benar bersecond call. Diam, perkai ke kau aku akan membunuhmu sekarang? Apa yang kau lakukan? Hei, alasan aku membantu menculik Chloe adalah agar Ethan muncul. Sekarang kau sudah mencapai tujuanmu. Kalau begitu Chloe, jadi milikku kan? Aku akan mengikatmu. Stella, kau menghancurkan jembatanmu. Kita semua senasib. Kenapa terburu-buru? Aku tidak terburu-buru. Pertama, turunkan pisaunya. Turunkan pisaunya. Katakan padaku. Apa maumu? Aku akan mendengarkanmu. Victor, jangan dengarkan dia. Dia sinting. Ben, dibunuh olehnya. Jika kau mendengarkannya, apa yang terjadi pada Ben akan terjadi pada kita. Stella. Ben. Apakah kau benar membunuhnya? Bagaimana jika aku melakukannya? Bagaimana jika tidak? Dia hanyalah cangkang kosong, jasad tanpa jiwa. Jadi dia mati, bukan masalah besar. Stella, apakah hidup manusia begitu murah? Di Mortimer? Diam. Berani berkata satu kata lagi. Dan aku akan mengirim ke alam baka untuk menyusulnya. Victor, kau tidak menyukainya? Sekarang bawa dia ke kamar. Lepaskan pakaiannya, dan lakukan sesukamu padanya. Lalu, rekam semuanya. Dengan pegangan ini, dia tidak akan pernah lepas darimu seumur hidupnya. Tidak. Menjadariku. Lepaskan aku. Stella. Di mana Chloé? Sayangku, kau tepat waktu. Sepertinya, kau sangat peduli pada jalang itu. Stella. Chloe, di mana kau menyembunyikannya? Tentu saja. Aku membantainya. Kau sinting. Dia berani mencurimu dariku. Jadi dia pantas mati. Semakin kau peduli padanya, semakin aku membencinya. Aku mati-matian ingin mensengkengnya berpengkepeng. Tidak ada darah di lantai. Jika Chloe sudah mati, tidak mungkin. Stella bizarre. Dalam waktu sesingkat itu, Membersican, ton paquet Jadian. dengan begitu sempurna, dia mencoba memprovokasiku. Stella. Apa yang harus kulakukan? Agar kau melepaskanku? Sayangku, aku sudah menunggumu 20 tahun. Kita punya 2 bayi menggemaskan. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskanmu? Aku tak eu n'a pas Terobsesi padaku. Kau tahu segalanya sekarang? Kau tahu segalanya sekarang? Mantan suamimu. Namanya juga Eden. Quand? Aku tidak punya mantan suami. Kau adalah suamiku. 20 tahun lalu. Suamimu. Dibunu. Meskipun aku punya nama yang sama dengannya, dan terlihat persis sepertinya, aku bukan dia. Stella. Bisakah kau bersikap rasional? Kau sudah tahu. Ethan, aku meremehkanmu. Stella. Kau mengakuinya? Dia sudah mati. TAPI. Aku telah menghidupkannya kembali. Sayangku, kau adalah Ethan. Ethan, dia adalah diri. Kalian berdua adalah orang yang sama. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku menjadi orang yang meninggal 20 tahun lalu? Kenapa tidak? Selama aku di dekatmu,
Bagaimana mungkin kau bisa mati? Siapapun yang mencoba memisahkan kita, siapapun yang mencoba menghentikan kita, aku akan memastikan mereka menghilang. Jangan mendekat. Menjauh dariku. Sayangku. Termal takdirmu. Kehidupan ini. Kehidupan berikut. Kau hanya bisa menjadi milikku. Jangan panggil aku suami. Apa kau tidak ingin menyelamatkan Chloe lagi? Dis Mana Chloé. Selama kau mendengarkanku, aku akan memberitahu di mana dia berada. Stella. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Apapun yang kau ingin aku lakukan, aku akan melakukannya. Tapi aku mohon, jangan sakiti Chloe. Bagus. Kalau begitu katakan pada kamera. Kau adalah suamiku. Kau adalah ayah dari bayi-bayiku. Hei, masih drama yang sama seperti terakhir kali. Ayo, para wanita, lihat ini. Ya ampun, ini sudah hari ketiga. Anak siapa ini? Cepat ungkapkan jawaban. Kurasa ini hanya cari sensasi. Mereka sudah gila ingin terkenal di internet. Sayangku, wanita simpananmu masih menunggumu menyelamatkannya. Jika kau terus menunda-nunda, dia mungkin akan. Victor, jangan mendekat. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Setelah aku merekam semuanya, kau tidak akan bisa menelepon polisi. Chloe, tunduk saja padaku dengan patuh. Jangan khawatir. Aku akan menjagamu dengan baik. Aku janji akan membuatmu merasa luar biasa dan kau tidak akan bisa berhenti. Victor, jangan mendekat. Jangan lakukan hal bodoh. Ethan dan ayahku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Ethan? Ethan saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Stella sudah merencanakan segalanya. Dia dan kau. Kalian berdua tidak akan lolos. Tidak. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Hei, kalian semua sedang apa? Ayah. Jangan takut, semuanya sudah baik sekarang. Ayah. Bagaimana ayah menemukanku? Bayu yang memberitahuku. Bapak Lestari. Ketika saya pergi menemui Vicky, saya diam-diam menanam alat penyadap di rumahnya. Saya baru tahu bahwa saat Vicky pergi, dia menghubungi Sinta. Saya menduga Dian pasti disembunyikan di kamar hotel yang dia pesan untuk Sinta. Saya akan ke atap gedung untuk menyibukkan Sinta. Aya Pergila Selamatkan Dion Sekarang. Baiklah, saya akan segera ke sana. Ayah, Bayu dalam bahaya. Sinta, kau ingin aku mengakui bahwa aku adalah ayah dari anak itu, kan? Sayangku, dua bayi kita sangat menggemaskan. Mereka tidak bisa tanpa seorang ayah. Aku bisa mengakuinya. Akhirnya kau mengakui kami. Tapi kau harus memberitahuku, siapa sebenarnya yang membunuh Budi? Dia terlalu memaksakan diri. Dia ingin menghentikan kami bersama. Aku membunuhnya. Aku memberinya kehidupan baru. Dia tidak akan menjadi pengemis lagi. Aku menyelamatkannya. Petugas Adi, para petugas. Kalian semua mendengarnya, kan? Sinta Kane, Anda dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Ikut kami, serahkan ponsel Anda. Astaga, ada apa ini? Kebenaran akan segera terungkap. Bayu, kamu menjebakku. Sinta, ini semua karena perbuatanmu sendiri. Kamu tidak hanya membunuh seseorang, tetapi juga bersekongkol dengan Vicky untuk menculik dia. Kamu sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Kamu harus menerima hukumanmu. Aku tidak melakukan apapun. Jika kalian ingin menangkapku, tunjukkan buktinya. Semua yang baru saja kau katakan sudah kerekam semuanya. Tangan hukum bisa menjangkau kemana-mana. Kali ini, kau akan membusuk di penjara. Beri aku ponsel. Jangan bergerak. Peu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu terluka? Bajingan. Ya. Sinta menyuruhku melakukan semua ini. Benar. Aku yang merencanakan semua ini. Paling buruk, aku akan dipenjara beberapa tahun lagi. Bayu, anak itu milikmu. Kamu harus membesarkannya.
Dalam kehidupan ini, kamu hanya bisa menjadi ayah dari anak. Tepat sekali, anak itu milikmu, milik Bayu. Aku bisa membuktikan bahwa anak itu bukan milik Bayu. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin tahu. Petugas Adi, saya punya kesaksian dari penduduk desa asal Sinta. Mereka bisa membuktikan bahwa suami Sinta meninggal 20 tahun lalu. Aku melakukan tes paternitas. Bayu adalah ayah dari anak itu. Maksudmu yang ini? Hasil tes menunjukkan bahwa itu memang cocok secara paternitas. Laporan tes paternitas. Bukankah itu bukti yang tak terbantahkan? Ini bukan membuktikan ketidakbersalahannya. Ini namanya masuk perangkap, bukan? Berarti, anak itu milik Bayu? Lalu apa kau mau melihat? Ayah siapa aku? Bayu, bagaimana bisa kamu jadi ayahku? Bukan hanya ayahmu, aku mungkin juga. Aya Oranlin. Bayu, sebenarnya ada apa? Petugas Adi, tolong ungkapkan kebenarannya. Kami menggunakan sampel rambut Bayu dan DNA dari lebih dari selusin orang. Untuk perbandingan, kami menemukan bahwa hasil tes semuanya menunjukkan paternitas. Ini tidak mungkin kan? Astaga, berarti dia ayahku juga. Sinta Dewi, giliranmu bicara. Aku tidak tahu. Sinta, obsesimulah yang menciptakan Bayu. Sebenarnya, dia adalah robot. Robot. Alur cerita yang mengejutkan. Bisakah robot semirip ini? Aku tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bayu, bagaimana bisa kau jadi robot? Sinta, kaulah yang menciptakanku, kan? Kau sudah tahu semuanya sekarang. 25 tahun yang lalu, suamiku dijebak dan dibunuh. Karena cintaku padanya. Obsesiku padanya. Di kota Bayu, aku membangun sebuah laboratorium. Menggunakan cetak biru robot asli suamiku, aku menciptakan Seorang Pengganti. Pantas saja, saat aku mengunjungi kota Bayu, aku menemukan sebuah ruangan rahasia. Di dalamnya, tidak hanya ada cetak biru, tetapi juga banyak peralatan. Aku masuk penjara karena pembunuhan. Dan meninggalkan Bayu kecil di pinggir jalan. Tak disangka dia dikira manusia, dikirim ke panti asuhan, dan secara ajaib tumbuh dewasa. Setelah bebas, kau mabuk-mabukan dan bercinta dengan Budi, si pengemis. Lalu kau tahu kau hamil. Kau lalu mulai mencari Bayu, ingin dia jadi ayah anakmu, untuk menyalakan kembali hubungan masa lalumu. Dia pantas mati kok. Bayu adalah suamiku. Salahkah aku melakukan ini? Lalu DNA Bayu? Dugaan awalku adalah, karena dia robot, dia mampu cocok dengan gen siapapun. Sinta, tangan hukum, bisa menjangkau kemana-mana. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Anak-anakmu akan dibesarkan di panti asuhan. Ikutlah dengan kami. Dian. Jangan bicara lagi. Bayu, entah kau manusia atau robot, aku mencintaimu, hanya kau.